Salam olahraga, Jaya. Perkenalkan, nama saya Serdi Jessica Dias. Saya mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengembangan pembelajaran atletik berkaitan dengan nomor jalan dan lari. Dan pada akhir video, terdapat permainan yang memuat nomor jalan dan lari. Selengkapnya pada video berikut ini. Pengembangan pembelajaran atletik memaparkan tentang pengembangan pembelajaran pola gerak dasar dan pola gerak dominan dalam atletik, yang berisi rangkaian gerak nomor atletik berupa gambar dan keterangan singkat dan pengembangan pembelajaran gerak-gerak dasarnya. Rangkaian gerak merupakan pola gerak dominan dari nomor-nomor atletik dirasakan perlu agar guru pendidikan jasmani mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang rangkaian gerak standar nomor-nomor atletik yang akan ia berikan kelak. Pengembangan pembelajaran atletik berkaitan dengan pola gerak dasar dan pola gerak dominan dalam atletik. Nomor jalan dan lari. Jalan dan lari termasuk pada kategori keterampilan gerak siklis. Tujuan dari jalan dan lari adalah menempuh suatu jarak tertentu tanpa rintangan atau melewati rintangan secepat mungkin. Jalan cepat. Berjalan adalah bergerak maju dengan melangkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa, di mana salah satu kaki selalu berhubungan atau kontak langsung dengan tanah. Perhatikan gambar ini. Gerakan kaki. Yang pertama, gerak dorong dari kaki belakang. Yang kedua, kaki mendarat dimulai dengan tumit. Yang ketiga, gerakan kaki mendatar bukan melompat. Yang kedua, gerakan lengan. Bahu rileks, sikut diayun pada sudut 90 derajat dan ayunan gerak lengan yang wajar. Ketiga, gerakan pinggang. Berjalan dengan gerak memutar pada sendi panggul dan sendi panggul yang fleksibel. B. Lari. Secara umum, gerak dasar dominan lari meliputi start, gerak lari, dan finish. 1. Start. Start pada lari sprint harus dilakukan dengan start jongkok, sedangkan untuk lari jarak menengah dan jauh menggunakan start berdiri. Aba-aba start pada lari sprint ada 3, yaitu bersedia, siap, ya, atau tembakan pistol. Sedangkan pada lari jarak menengah dan jauh hanya 2, yaitu bersedia dan ya. Tujuan start pada lari sprint adalah meninggalkan start blok secepat mungkin, karena jarak larinya pendek dan sepanjang jarak lari menggunakan kecepatan maksimum. Maka teknik start menjadi salah satu kunci keberhasilan seorang pelari. Komponen fisik yang diperlukan pada waktu start adalah kecepatan reaksi dan kecepatan start. 2. Gerakan lari. Gerak dominan yang utama dari gerak lari adalah gerakan langkah dan ayunan lengan. Sedangkan aspek lain yang perlu diperhatikan pada saat berlari adalah kecondongan badan disesuaikan dengan jenis tipe lari, pengaturan napas, dan harmonisasi gerakan lengan dan tungkai. Sedangkan yang paling menentukan kecepatan lari seseorang adalah panjang langkah dan gerapan langkah. Langkah kaki terdiri dari tahap menumpu dan tahap melayang. Sedangkan gerakan kaki mulai tahap menumpu kemudian mendorong, sedangkan kaki ayun melakukan gerakan pemulihan dan gerakan ayunan. Perhatikan gambar ini. Yang pertama, kaki tumpu, mendarat pada telapak kaki bagian depan dan lurus ke depan. Mata kaki, lutut dan pinggul diluruskan penuh selama tahap mendorong. Kedua, kaki ayun. Kaki ditekuk selama masa pemulihan, lutut angkat ke depan atas pada tahap mengayun. Ketiga, gerakan lengan. Ayunkan lengan ke depan dan ke belakang, ke depan setinggi bahu, ke belakang lewat panggul, sudut sikut sekitar 90 derajat. 3. Finish. Teknik finish yaitu berlari terus, mendorongkan dada atau mendorong salah satu bahu ke depan. Nah, selanjutnya permainan atletik yang memuat nomor jalan dan nomor lari. Contoh pada video berikut ini. Ini adalah contoh permainan yang memuat nomor lari dan jalan.
Sekian dari saya. Akhir kata, semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kita. Salam olahraga, jaya!